Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini masih banyak orang yang berupaya mencari Tuhan dan merasa bahwa selama ini mereka belum bertemu dengan Tuhan yang sebenarnya. Sementara itu banyak orang-orang yang murtad karena ragu atau tidak percaya lagi kepada Tuhan yang mereka sembah selama ini. Dan media sosial sering menampilkan perdebatan yang tak kunjung selesai tentang siapakah Tuhan yang sebenarnya. Lalu, siapakah Tuhan yang sebenarnya? Apakah Tuhan itu adalah Allah atau bukan? Seandainya Tuhan itu adalah Allah, apakah Allah telah membuktikan bahwa Dia benar-benar Tuhan? Melalui video ini, saya mengajak saudara-saudaraku untuk merenungkan pernyataan-pernyataan Allah yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Tertulis sejumlah 400 lebih pernyataan Allah dalam Al-Quran tentang bukti kebenarannya. Namun dalam kesempatan ini, saya hanya dapat menyampaikan beberapa potong ayat saja sebagai berikut. Firman Allah yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhan adalah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Kedua, pernyataan Allah yang tercantum dalam surah Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ketiga, mari kita simak pernyataan Allah tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang terus menerus mengurus makhluknya. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Alam semesta dan segala isinya adalah kepunyaannya. Man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang dapat memberikan pertolongan tanpa izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmu Allah kecuali atas kehendaknya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kekuasaannya meliputi seluruh alam semesta. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan dia tidak merasa berat memelihara alam semesta tersebut. Dia Maha tinggi dan Maha besar kuasanya. Selanjutnya, bagaimana peranan manusia khususnya umat Islam dalam mengagungkan nama Allah pada setiap hari? Pertama, peranan umat Islam dalam mengagungkan nama Allah melalui solat. Umat Islam melaksanakan ibadah solat sebanyak 5 kali sehari semalam
dalam 17 rakaat. Pada setiap rakaat dari ibadah solat tersebut, mereka membaca Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar kuasanya, sebanyak 5 kali. Jadi melalui ibadah solat, mereka membaca Allahu Akbar sebanyak 5 kali 17 kali, sama dengan 85 kali setiap hari. Lalu berapa banyakkah nama Allah atau Allahu Akbar tersebut dibaca dan diagungkan oleh umat Islam melalui ibadah solat di seluruh dunia pada setiap hari? Jawabannya, umat Islam sudah mencapai jumlah lebih kurang 2M di seluruh pelosok dunia. Dan dari jumlah 2M tersebut, diperkirakan yang dewasa, remaja dan anak-anak berjumlah 1 miliar. Dari jumlah yang dewasa beserta remaja dan anak-anak tersebut, diperkirakan yang rajin solat sebanyak 50% atau 500 juta orang. Oleh kerana setiap Muslim membaca Allahu Akbar sebanyak 85 kali melalui ibadah solatnya setiap hari, berarti 85 kali 500 juta sama dengan 42,5 miliar. Jadi sebanyak 40 miliar lebih nama Allah disebut oleh umat Islam melalui ibadah solat pada setiap hari. Selanjutnya, membaca Bismillah. Bismillah atau dengan lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dibaca oleh setiap orang Muslim pada setiap waktu, memulai segala kegiatan yang baik setiap hari, antara lain sebagai berikut. 1. Membaca Bismillah sebelum istinja, yaitu membasuh bagian anggota badan sesudah buang air besar, buang air kecil. Kedua, membaca Bismillah sebelum mandi. Ketiga, membaca Bismillah sebelum berpakaian. Keempat, membaca Bismillah sebelum makan. Kelima, membaca Bismillah sebelum minum. Keenam, membaca Bismillah sebelum berangkat dari rumah. Ketujuh, membaca Bismillah pada waktu naik kenderaan. Kedelapan, membaca Bismillah sebelum bekerja. 9, membaca Bismillah pada waktu kembali ke rumah. Dan ke-10, membaca Bismillah sebelum tidur. Masih ada kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya, yakni membaca Bismillah pada waktu menyembelih hewan. Jutaan hewan seperti unta, sapi, kambing, ayam, bebek angsa, dan burung yang tak terhitung banyaknya di seluruh dunia disembelih dengan membaca Bismillah pada setiap hari. Jadi menyebut nama Allah dengan membaca Bismillah bagi setiap Muslim tidak kurang dari 10 kali pada setiap hari. Kalau demikian, berapa banyakkah Bismillah dibaca atau diucapkan oleh umat Islam di seluruh dunia pada setiap hari? Jawabannya, umat Islam yang lebih kurang jumlah 2M tersebut di seluruh dunia, diperkirakan yang dewasa, remaja dan anak-anak berjumlah 1M. Mereka membaca Bismillah atau menyebut nama Allah pada setiap kegiatan mereka sehari-hari. Berarti nama Allah dengan kata Bismillah dilakukan oleh umat Islam sebanyak 10 kali 1M sama dengan 10M atau 10 miliar pada setiap hari. Selanjutnya, zikir. Zikir yaitu mengagungkan nama Allah dengan membaca Subhanallah, artinya Maha Suci Allah, 33 kali. Membaca Alhamdulillah berarti segala puji bagi Allah sebanyak 33 kali. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar kuasanya sebanyak 33 kali. Dan La ilaha illallah sebanyak 1 kali. Jumlah keseluruhannya adalah 100 kali. Zikir tersebut dibaca setiap Muslim setelah melaksanakan ibadah solat. Diperkirakan bahawa
dari 500 juta orang yang rajin solat di seluruh dunia, tidak kurang dari 10% atau 50 juta orang yang rajin berzikir setelah melaksanakan solat. Berarti umat Islam yang mengagungkan nama Allah dengan berzikir adalah 100 zikir kali 50 juta orang, sama dengan 5 miliar pada setiap hari. Kesimpulan dari peranan umat Islam dalam mengagungkan nama Allah pada setiap hari sebagai berikut. 1. Memuji nama Allah dalam kegiatan ibadah solat sebanyak 40M. Kedua, membaca bismillah pada setiap hari, yakni 10 kegiatan kali 1M, sama dengan 10M. Ketiga, berzikir, yaitu membaca subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar kuasanya, dan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu 100 zikir kali 1M umat, sama dengan 5M. Jumlah keseluruhannya adalah 55M. Betapa agungnya nama Allah disebut dan dipuja manusia, khususnya umat Islam di seluruh pelosok dunia, sebanyak lebih dari 50M pada setiap hari. Adakah nama yang lain yang diagungkan sebanyak itu selain daripada Allah? Jawabannya pasti tidak ada. Pasti tidak ada. Membuktikan bahwa Allah Maha Agung, Maha benar sebagai Tuhan, dan tidak perlu diragukan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, yakni hanya Allah. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku seiman, pertahankanlah dan perkokohlah keimanan saudara-saudara sampai akhir hayat masing-masing. Wahai saudara-saudaraku yang masih mencari Tuhan, ketahuilah bahwa apa yang saudara cari tersebut ada dalam kehidupan saudara, yang senantiasa mengasihi dan menyayangi saudara, dan kemanapun saudara pergi senantiasa kelihatan sekilas wajahnya. Dia adalah Allah. Wahai saudara-saudaraku yang telah terlanjur murtad, kembalilah sujud dan bersimpuh menyembah Tuhan yang sebenarnya, yang namanya disebut sebanyak lebih dari 50 miliar pada setiap hari, yakni Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.